Indonesia adalah peringkat 2 sebagai penyumbang sampah tak terkelola terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Bahkan jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, Indonesia adalah peringkat 1 melampaui Tiongkok. Hal ini sangat disayangkan teman-teman, karena pertama, efeknya tidak hanya dirasakan di negara kita, tapi juga sampah-sampah tersebut banyak yang berakhir di laut dan mengganggu tatanan ekosistem global. Kedua, rugi karena opportunity cost. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan dan melewatkan jutaan lapangan pekerjaan. Karena sebenarnya sampah-sampah tadi jika dikelola dengan baik, maka Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sistem ekonomi sirkular dari proses daur ulang sampah. Ketiga, boros sumber daya alam. Untuk memproduksi barang-barang konsumsi dari nol seperti plastik, besi, kertas, kardus, dan lain-lain, kita perlu mengorbankan banyak sumber daya alam, bahkan menebangi hutan. Contohnya, 10% produksi minyak bumi dipakai untuk memproduksi plastik dari nol, atau jumlahnya 12 juta barel minyak per tahun. Sedangkan untuk memproduksi kertas, Indonesia memakai 4,03 juta hektar hutan. Andaikan kita bisa mendaur ulang sampah seperti plastik dan kertas, kita bisa menghindari boros sumber daya alam seperti ini. Selamat datang di Lingkunganku, platform di mana kita bisa belajar bareng tentang isu lingkungan di Indonesia. Sebagai disclaimer, Lingkunganku tidak menentang kemajuan zaman. Kami sangat mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kami juga menyadari bahwa mengatasi efek sampingnya juga merupakan kewajiban negara, pihak swasta, dan masyarakat. Di negara-negara maju lainnya, kegiatan mendaur ulang sampah secara efektif dan efisien tidak menghalangi mereka untuk menjadi negara maju. Bahkan, mungkin kemampuan untuk memanage sampahnya itu yang bisa membuat mereka maju. Misalnya, industri pariwisatanya booming karena kota dan alamnya bersih dan asri. Kembali ke masalah sampah tak terkelola tadi. Lingkunganku mengidentifikasi ada 3 usaha pemerintah untuk mengatasinya. 1. Dengan mendirikan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle. Ide ini digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum lewat Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2013. Lalu pelaksanaannya bergulir hingga sekarang. Idealnya, kegiatan memilah sampah dilaksanakan di sumbernya atau sejak dari rumah atau lokasi sampah tersebut timbul. Namun, karena pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat dinilai belum berhasil, maka pemilahan sampah dilakukan di TPS 3R sebelum diteruskan ke TPA. Kita akan bahas lebih mendalam tentang TPS 3R di video berikutnya. Solusi kedua adalah bank sampah, pengepul, dan pemulung. Bank sampah bisa didirikan oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Dari 20 bank sampah yang Lingkunganku wawancarai secara acak, hanya 6 yang didirikan oleh pemerintah, 1 oleh badan usaha, dan 13 lainnya didirikan oleh masyarakat. Banyak keluh kesah dan rekomendasi bank-bank sampah tersebut terhadap pemerintah dan masyarakat, yang selanjutnya juga akan kami bahas satu persatu di video berikutnya. Lingkunganku memasukkan pengepul dan pemulung dalam satu bahasan dengan bank sampah, karena menurut kami pengepul dan pemulung juga sama-sama berjasa dalam mengurangi sampah yang dibuang begitu saja, yang seharusnya didaur ulang. Terlepas adanya pro kontra di masyarakat, bahkan pemerintah sendiri, tentang aktivitas pemulung, seperti contoh pada Perda DKI nomor 28 tahun 2007 yang melarang mengumpulkan dan menampung barang bekas yang bisa diartikan sebagai kegiatan pemulung dan pengepul. Namun, menurut Lingkunganku, para pengepul dan pemulung juga berjasa dalam usaha mendaur ulang sampah, seperti halnya bank sampah. Solusi ketiga, pendidikan dan sosialisasi untuk memilah sampah kepada masyarakat.
Poin ini adalah kendala terbesar yang disebutkan oleh bank-bank sampah yang lingkunganku wawancarai. Masyarakat kita tidak terbiasa dan sulit sekali membiasakan diri untuk memilah sampah. Dalam hal ini, pemerintah juga punya kewajiban untuk mendidik masyarakat tersebut. Lingkunganku berpendapat bahwa A. Sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa efektif jika masyarakat tidak diwajibkan untuk memilah sampah. Selama ini, hal tersebut masih merupakan pilihan. Jadi, kita tidak bisa mengandalkan seluruh masyarakat untuk melaksanakannya. B. Tentu saja hal ini juga harus didukung dengan prasarana yang baik, di mana sampah yang memang sudah dipilah oleh mereka dari rumah tidak akan dicampur jadi satu lagi oleh petugas kebersihan, atau di depo sampahnya juga dicampur jadi satu lagi. Tidak ada yang lebih mematikan semangat daripada kata percuma, seperti percuma memilah sampah dari rumah kalau akhirnya dicampur juga. C. Dan yang paling penting, pendidikan memilah sampah dan daur ulang harus masuk kurikulum sekolah. Jika kita tidak bisa mengandalkan generasi yang sekarang untuk terbiasa memilah sampah dan daur ulang, minimal kita harus mendidik generasi berikutnya untuk melakukannya. Jadi, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah mulai menerapkan kebiasaan baru tersebut. Pendidikan memilah sampah untuk generasi penerus akan efektif jika dilakukan di sekolah. Namun sayangnya, pendidikan tentang daur ulang di sekolah kebanyakan masih sebatas membuat prakarya dari sampah daur ulang. Menurut lingkunganku, pembelajaran tersebut memang bagus, namun jangan menjadi pembelajaran satu-satunya tentang daur ulang. Karena tidak realistis juga untuk menjadikan prakarya semua sampah terpilah yang kita hasilkan sehari-hari. Yang paling realistis adalah membiasakan memilah sampahnya. Pembelajaran seperti memilah sampah dari rumah, cara membuat kompos, prinsip ekonomi sirkular harus masuk dalam kurikulum. Bahkan, sekolah pun seharusnya diwajibkan untuk membiasakan memilah sampah di lingkungan sekolahnya. Lalu, sampahnya disalurkan ke bank sampah atau TPS 3R di wilayah masing-masing. Sistem pilah sampah dan daur ulang harus masuk penilaian akreditasi sekolah untuk menentukan sekolah tersebut berkualitas tinggi atau tidak, sehingga ada motivasi untuk melaksanakan ekspektasi tersebut. Sebenarnya, pendidikan tentang pilah sampah yang bahkan sampai masuk kurikulum sekolah tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang pengurangan sampah oleh produsen. Yang keduanya sudah lingkunganku bahas beberapa waktu lalu. Salah satu peraturannya berbunyi, edukasi tentang daur ulang sampah antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi, dan mengintegrasikan informasi tentang daur ulang ke dalam kurikulum pendidikan. Kesimpulannya, Indonesia harus segera mengatasi isu sampah tak terkelola yang tidak hanya meresahkan negara kita sendiri, tetapi juga negara-negara lain. Saat ini ada beberapa cara untuk memitigasi isu tersebut, yaitu dengan TPS 3R, bank sampah, pengepul pemulung, dan pendidikan pilah sampah dan daur ulang di masyarakat dan sekolah. Namun solusi-solusi ini masih memerlukan perbaikan, seperti contohnya prasarana daur ulang yang belum memadai dan kurikulum pembelajaran di sekolah yang masih terbatas. Sebagai masyarakat, kita harus terus mendorong upaya ini, teman-teman. Apalagi kalau kalian generasi muda, karena kalian nanti yang paling merasakan dampaknya. Itu juga yang mendorong lingkunganku untuk melakukan hal yang sama. Kalau kalian sependapat dengan kita, jangan lupa follow channel dan sosmed kita ya. Jadi kita terus sama-sama belajar. Sampai jumpa.